Aku buat para netizen yang membuli Bang Agus hari-hari, ya, berhentilah membuli, ya, doakan saja. Dan ujian ini begitu berat, ya, kehilangan penglihatan itu bukan perkara yang mudah. Saya yakin Bang Agus juga bisa tenang, bisa bahagia kalau saja orang-orang di sekitar Bang Agus mengingatkan Bang Agus untuk kembali kepada Allah, untuk banyak-banyak istighfar. Ingat kebaikan semua orang yang pernah berbuat baik kepada Bang Agus, sekecil apapun kebaikan mereka diingat. Ya, Bang Denny Sumargo, orang baik, pernah bantu, diingat kebaikannya. Ya, Teh Novi, orang baik yang dengan niat baik. Nah, sebetulnya kalian tidak ada masalah kalau saya perhatikan, ya. Kalau saja tidak ada orang pihak ketiga yang memanas-manasi masalah ini. Nyelipin uang lah, apa segala macam. Untuk netizen emang kalian nggak ngerasain apa yang saya rasain. Coba kalian jadi saya, gimana rasanya gitu? Gimana rasanya jadi orang buta gitu? Oke, begini Mas Agus ya. Pertama, Anda tidak perlu menyuruh orang lain untuk tukar nasib dengan Anda. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki masalahnya masing-masing, memiliki ujiannya yang harus dihadapinya. Jadi nggak perlu orang lain untuk merasakan pujian Anda, pujian yang diberikan sama Tuhan. Saya dengar rekaman pembicaraan mereka, dan saya anggap rekaman itu adalah rahasia. Tapi rahasia itu tidak jadi rahasia lagi ketika Novi sudah ngejek-ngejek ini keluarga bahwa dia mendapat informasi dari Denny. Berarti Denny memiliki niat jahat terhadap Agus. Tujuannya apa? Untuk menggiring opini. Menggiring opini agar Agus dimusuhin orang, dibenci orang. Itu yang terjadi. Hal yang paling penting digarisbawahi adalah ketika donatur merasa kecewa, ya. Tentu karena kecewa, penggunaan uang itu tidak sesuai dengan apa yang pertama kali digalang oleh Teh Novi dengan tujuan untuk pengobatan. Dan udah nggak usah ngurusin lagi yang namanya Agus, pusing. Kalau gua jadi Novi, gua ambil uang yang 1,3 miliar itu, gua titipkan ke pengadilan, gua gugat konsinyasi. Nanti para penyumbang kalau mau ambil uangnya ambil ke pengadilan. Udah subscribe belum? Kalau belum, awas lo ya. Jombret lo, hahaha. Agus Salim minta dibiayai 7 turunan dengan uang donasi, Novi langsung pilih pergi dari proses mediasi. Baru-baru ini viral sebuah video yang memperlihatkan momen Pratiwi Novianti meninggalkan proses mediasi bersama Agus Salim pada Selasa 26 November 2024 di Kuningan, Jakarta. Hal itu langsung menyita perhatian publik, memunculkan beragam pandangan tentang alasan Novi yang terlihat kesal dan wall out dari pertemuan tersebut. Kabarnya Novi kecewa lantaran Denny Sumargo atau yang akrab disapa Densu tidak dilibatkan dalam proses mediasi itu. Hal ini cukup mengejutkan mengingat Densu memiliki peran penting dalam penggalangan donasi untuk membantu pengobatan Agus Salim. Menanggapi kejadian tersebut, Densu pun buka suara dan memberikan klarifikasi. Pada unggahan di Instagram story-nya, Densu pun menjelaskan isi surat perjanjian yang menjadi perdebatan antara Novi dan pihak Agus Salim. Salah satu poin perjanjian tersebut mengatur bahwa jika dana donasi sebelumnya habis digunakan untuk pengobatan, Novi diminta membuka kembali penggalangan dana lanjutan sesuai aturan hukum. Berikut kutipan isi perjanjian yang diungkap Densu. Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlakukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Densu menilai isi perjanjian tersebut terlalu berat terutama bagi Novi yang menjadi penggalang dana utama. Tak hanya itu, perjanjian tersebut juga mengatur agar kesepakatan tetap berlaku meski salah satu pihak meninggal dunia, sehingga kewajiban itu diwariskan kepada ahli waris atau pemegang hak. Lalu Instagram story-nya Densu menyatakan bahwa isi perjanjian tersebut tidak masuk akal. Ia bahkan menyarankan publik untuk membayangkan jika berada di posisi Novi. Densu juga mempertanyakan maksud dari perjanjian tersebut sambil menyebutnya sebagai kesepakatan berlaku 7 turunan. Ungkapan itu memperlihatkan rasa tidak setujunya terhadap isi perjanjian yang dianggap memberatkan dan kurang jelas tujuannya. Dalam postingan lainnya, Densu menyatakan dukungannya kepada donatur dan menegaskan bahwa ia ingin memastikan uang donasi digunakan dengan tepat. Saya berada di pihak donatur. Jika Agus Salim menyatakan tidak lagi membutuhkan uang donasi, maka dana yang tersisa bisa disalurkan kepada yang lebih membutuhkan. Kenapa Gus bilang Mbak Novi kejam? Ya, bukan kejam masalah donasi gitu. Kan
sekejamnya itu Mbak Novi itu kenapa mengekspos keluarga Agus lagi tentang masalah-masalah gitu, walaupun itu komenan dari netizen Mbak Novi. Iya, saya paham, saya mengerti. Agus selalu berterima kasih sama orang. Mbak Novi memang orang baik. Kenapa Mbak Novi hancurkan kebaikan Mbak Novi itu dengan berstatement seperti itu ke keluarga Agus semua? Coba Mbak Novi bayangin nih, Mbak Novi jadi Agus sakit, Mbak Novi jadi Agus sakit nih, Agus jadi Mbak Novi deh gitu. Terus dibuat kayak gitu, gimana perasaan Mbak Novi ke Agus gitu? Gimana? Sampai Agus depresi loh Mbak Novi. Terakhir istri Agus ngajakin Agus bunuh diri. Netizen gak berhenti komenin Agus seperti itu, ya Allah, ya Rabbi. Uang rekening Agus ke yayasan. Jadi pas Kaget juga sih Agus kan. Agus ke Bank Pondok Indah itu, bilangnya mau ngecek mutasi. Mutasi. Dia takut-takutin nggak? Ditakut-takutin? Terus nggak apa-apa Gus, katanya nanti kita bulatin aja 1 miliar itu kita masukkan ke yayasan, nanti sisanya dipegang buat pengeluaran Agus lah sana sini katanya gitu. Terus setelah itu kita minum-minum di situ kan, habis minum-minum. Nah setelah minum itu kan kirain kuasa hukumnya yang bayarin, kan lumayan lah itu ya, 600 sekian lah itu, 600 ribuan gitu. Ya, dia makan juga dari uang donasi. Iya, terus kita kan takut pengacaranya juga juga makan gitu. ditraktir dari uang donasi, gunakan kan? Enggak lah, jadi itu uang pribadi kita jadinya jatuhnya, karena kan uang itu udah dikembaliin semua. Yang bayar siapa pada saat itu? Ya, kita, istri, pakai uang pribadi. Cash. Tunai. Iya. Yang diambil dari uang 1, sekian itu. Enggak, uang. Enggak. Kan uang udah dipindahin. Oh, uang kamu. Iya, jadinya uang jatuhnya uang istri saya. Oke, itu kayak gini gitu. bilang begitu. Beberapa hari yang lalu gitu, kita bunuh diri aja Bang, yuk. Kenapa Saya kamu udah sempat? nggak tahan. Kenapa kamu ngomong begitu? Habis. Karena kita kemana-mana pun disorot netizen, pokoknya dihujat habis-habisan gitu. Kita kan lagi sakit gitu ya, kita juga mondar-mandir capek ke rumah sakit, masih dengar hujatan yang seperti itu gitu. Mereka nggak mikir apa kita juga korban gitu, masih dihujat gitu. Dibilang aku sempat dibilang nyelipin uang lah, segala macam. Untuk netizen emang kalian nggak ngerasain apa yang saya rasain. Coba kalian jadi saya, gimana rasanya gitu? Gimana rasanya jadi orang buta gitu? Oke, begini Mas Agus ya. Pertama, Anda tidak perlu menyuruh orang lain untuk tukar nasib dengan Anda. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki masalahnya masing-masing, memiliki ujiannya yang harus dihadapinya. Jadi nggak perlu orang lain untuk merasakan ujian Anda, ujian yang diberikan sama Tuhan. Jadi seharusnya kalau ujian ini Anda bersabar, introspeksi diri, bila mana mungkin ada sesuatu yang tidak baik di masa yang lalu gitu. Jangan lantas menyuruh orang lain untuk merasakan penderitaan atau ujian yang sedang Anda alami kepada orang lain, karena orang lain pun pasti memiliki ujiannya masing-masing. Jangan mengira orang lain itu tidak sedang diuji sama Tuhan. Saya pun memiliki masalah dalam hidup ini, memiliki ujian dan cobaan. Tapi saya tidak lantas menyuruh orang lain untuk merasakan ujian yang sedang saya alami. Tidak. Setiap ujian yang Tuhan berikan sesuai dengan yang Tuhan tentukan kepada kita semua masing-masing. Oke? Sampai di sini paham dulu ya. Nah, lalu yang berikutnya terkait permasalahan netizen yang menghujat Anda, itu sudahlah. Anda tidak perlu menyikapi hujatan netizen secara berlebihan, secara emosional, tidak perlu. Karena apa? Sebelum Anda tampil di media sosial, media publik, itu seharusnya Anda sudah menyadari bahwa di dunia media sosial ini, media publik ini, tentunya ada pro dan kontra. Karena itu, Anda seharusnya bisa memahami bagaimana nanti ketika ada tanggapan-tanggapan dari netizen, entah itu pro atau kontra, seharusnya Anda bisa memahaminya sejak awal. Sehingga apa? Ketika di tengah jalan ada permasalahan ataupun kendala,
dan ada kritikan atau hujatan sekalipun dari netizen, itu tidak terlalu Anda pikirkan. Itu sudah biasa. Saya pun dalam membuat konten yang mengangkat isu-isu kontroversial, itu pasti ada yang pro, ada yang kontra. Itu sudah biasa. Jangan lantas Anda ingin selalu dipuji, selalu didukung. Itu tidak ada. Di media publik itu tidak ada. Pasti ada yang kontra. Jadi seharusnya Anda sejak awal itu sudah memahami itu. Sehingga Anda tidak terlalu memikirkan itu. Justru yang seharusnya Anda lakukan itu, bagaimana agar Anda segera bisa disembuhkan. Bagaimana caranya agar Anda bisa segera diobati. Bukan lantas Anda itu melaporkan Mbak Novi sejak awal. Sehingga masalah ini tidak selesai-selesai sampai hari ini. Coba pikirkan. Seandainya sejak awal Anda tidak melaporkan Mbak Novi karena hukum, dan seandainya Anda menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, itu saya kira Anda tidak akan seperti ini. Anda tidak akan semakin dihujat oleh netizen. Jangan terlalu diperdulikan omongan netizen itu. Yang penting Anda itu jujur, sudah mengatakan yang sebenarnya, cukup. Tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan omongan netizen, gitu loh. Oke? Paham sampai di sini? Dengan uang segitu itu nggak ada apa-apanya bagi saya, bagi kehidupan saya gitu. Gimana rasanya kalau misalnya kalian jadi buta, kalian dihujat habis-habisan gara-gara masalah uang seperti itu? Coba bayangin gimana perasaan kalian, para netizen gitu. Kejam nggak kalian? Balik arah nasib saya ke nasib kalian. Saya siap kok tukar nasib sama kalian. Gimana rasanya jadi saya? Coba saya tanya, apakah uang segitu bersegala-galanya? Kalian mau? Kalian yang jadi buta, saya kasih uang itu ke kalian. Udah ambil aja, nggak apa-apa, gitu. Tapi kalian kamu yang normal lagi gitu. Iya, Iya. saya yang normal lagi, mau nggak gitu? Itu yang pertanyaan saya tanyakan ke netizen semua. Mau nggak kalian kalau jadi saya kasih nggak apa-apa, mungkin cukup bagi kalian biar kalian yang jadi buta, saya normal lagi, malah saya seneng gitu kan, bisa ngeliat dunia. Ya walaupun kita jadi orang susah, kebahagiaan itu nggak semua dibeli dengan uang, gitu aja. Denny, kau berani ya telepon keluarga Agus dan kau minta supaya kita tidak tahu dan dirahasiakan nama pengacara. Dan kau tawarkan 200 juta, kau tambah 300. Ini adalah upaya. Kita melihat bukan misi kemanusiaan di sini. Adalah kamu minta laporan pidana Agus dicabutkan, sama aja ini dengan menyuap, ya. Nggak tahu pakai uang siapa. Dari dulu kamu katakan udah clear, dan aku mau akan tanggung kalau ada kekurangannya. Kalau tidak dikasih uangnya kepada Agus, kamu akan sikat Novi. Kamu akan mengembalikan pakai uang pribadimu. Itu hanya omong gede, omong kosong. Yang ada sekarang kamu menjebak Agus dengan cara-cara Agus sudah tidak butuh uang. Uang Agus di sini melibatkan ini bukan uang partai, terlalu banyak, terlalu cerewet kamu Denny. Ya. Nah Bang, tapi Abang sendiri itu tahu dari Pak Agus dan Bu Wawa langsung atau dari sosmednya Teh Novi Bang untuk soal 300 juta ini? Saya dengar rekaman pembicaraan mereka dan saya anggap rekaman itu adalah rahasia. Tapi rahasia itu tidak jadi rahasia lagi ketika Novi sudah ngejek-ngejek ini keluarga bahwa dia mendapat informasi dari Denny. Berarti Denny memiliki niat jahat terhadap Agus. Bukan niat baik ya, Den, catat nih. Lo tidak ngasih uang orang, lo hanya janji-janjiin orang, lo suruh cabut laporan. Dibully ini orang, dipermalukan. Dia bicara dengan Bunda C. Bunda CL. Yang menurut saya ini adalah ember bocor. Orang ini pernah saya laporkan dan lari terbirit-birit ke bandara karena kita anggap tidak sesuai dengan budaya dan kalimat-kalimat kasar dan kotor. Masa ketua yayasan kemanusiaan curhat sama orang yang kita anggap kotor mulutnya dengan kalimat-kalimat KEONLL? Itu kan tidak bagus. Tujuannya apa? Untuk menggiring opini agar Agus dimusuhin orang, dibenci orang. Itu yang terjadi. Nah Bang, Abang kan minta untuk sudahi akal-akalan Bang Densu gitu, dan menurut Abang ini Bang Densu ngancem Agus. Itu berarti lebih... Iya, dia bilang kalau Agus mau sumpah demi Tuhan dia nggak akan urus Agus. Nggak usah kamu urus lagi Agus. Kemarin itu ada rekamannya juga, dia bilang dia nggak mau ikut.
donasi, nggak mau ikut semua. Masih ikut kok. Di saat rapat diundang nggak datang, malah nyuruh Novi keluar Novi. Yang saya tunjuk saya marah itu kan dia. Saya minta dihentikan. Masa orang lagi rapat terhormat tiba-tiba dia lewat telepon dia bisa menghentikan itu acara. Kan dia akui sendiri. Bahkan dia bilang Farhan nggak suka dengar suara saya. Bukan tidak suka. Saya tidak suka sikap kamu, sifat kamu yang kekanak-kanakan, yang mengejek-ejek, mengolok-olok, seolah-olah Agus nggak usah terima uang mau dibagi-bagi ke bencana segala macam. Itu ngejek Den. Udahlah. Kalau kamu orang besar dan kamu orang yang ngerti hukum, jangan perlakukan seperti itu. Kalau Agus ini orang buta ya, dia nggak ngelihat, tapi dia masih mendengar. Kalau orang-orang di sekitar ini kita punya kepedulian dan empati yang kita pasti bereaksi ketika melihat Agus dipermalukan seperti itu. Sampaikan sekali lagi kepada masyarakat, Nopi ini membantu pemerintah, meringankan beban pemerintah, membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan sosial secara tepat waktu. Apa sih mau dilaporkan? Emang uangnya digelapkan, disasar katanya dia narkoba, ini kok jadi menyerang harga diri? Kalau jadi pengacara ya, saya kasih tahu ya, fokus kepada materi ya, jangan menyerang pribadian orang lain. Emang kalau udah di penjara Nopi, puas? Nopi menurut saya adalah seorang wanita yang hebat, bukan malah kita mau menjarain Nopi lah. Ini pahlawan sebenarnya kalau menurut saya. Ini perempuan loh yang harus kita hormati martabatnya. Laki-laki saja nggak sanggup seperti itu. Hal yang paling penting digarisbawahi adalah ketika donatur merasa kecewa, ya. Tentu karena kecewa, akhirnya yang selama ini tuh donatur itu nggak mau tahu sebenarnya. Sudah didonasikan kok, ya sudahlah, kan gitu ya. Artinya, tapi ketika persoalan ini muncul menjadi konsumsi publik dan diketahui bahwasanya penggunaan uang itu tidak sesuai dengan apa yang pertama kali digalang oleh Teh Nopi dengan tujuan untuk pengobatan. Kalau nggak salah ya, hampir lebih kurang 200 juta. Ini mohon saya diralat, tapi informasi yang berkembang seperti itu. Dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga ini ditarik oleh Nopi, kan gitu ya. Nah, ketika muncul tidak kunjung menemui jalan damai, maka donatur terpancing nih. Loh, kok iya ya sampai sebegitunya? Kita dapat melihat di berbagai media yang lalu lalang persoalan masalah penyalahgunaan uang donasi tersebut oleh Agus, sehingga kekecewaan itu menjadi dasar bagi mereka untuk ikut nimbrung jadinya dari masalah ini. Begitu. Jadi itu terlepas dari urusan ikhlas dan tidak ikhlas ya? Ya, terlepas daripada ikhlas dan tidak ikhlas. Pada faktanya kecewa lah. Dan lu udah nggak usah ngurusin lagi yang namanya Agus, pusing. Kalau gua jadi Nopi, ini ya gua sampaikan, kalau gua jadi Nopi, gua ambil uang yang 1,3 miliar itu, gua titipkan ke pengadilan, gua gugat konsinyasi terhadap seluruh penyumbang. Nanti para penyumbang kalau mau ambil uangnya ambil ke pengadilan. Kalau gue jadi Novi, gue akan lakukan hal itu dan tidak usah urusin lagi yang namanya Agus. Itu sebenarnya poinnya. Jadi kalau gue jadi Novi, gue sarankan kepada Novi, uang yang katanya 1,3 miliar yang masih Novi simpan, daripada pusing, daripada benar-benar perkara tersebut jadi tidak ada juntrungannya, ambil uang tersebut 1,3 miliar tersebut, bawa ke pengadilan setempat gitu ya. Lakukan gugatan konsinyasi. Gugatan konsinyasi itu apa? Gugatan di mana dikembalikan kepada para orang yang berhak terhadap uang tersebut. Nah, sekarang tidak ada titik temu ini antara Novi dan si Agus. Kita tahu sumber uang tersebut berada pada penyumbang, para penyumbang dari masyarakat juga. Letakkan aja ke pengadilan, titipkan kepada pengadilan, lakukan gugatan konsinyasi. Tergugatnya adalah para penyumbang. Jadi uang tersebut dikembalikan melalui putusan atau penetapan pengadilan. Nanti para penyumbang silakan kalau mau ngambil uangnya kembali ke pengadilan dengan waktu tertentu. Kalau enggak, akhirnya bisa diambil oleh negara. Kan begitu aja sebenarnya. Malah semua jauh lebih fair. Dan udah nggak usah ngurusin lagi yang namanya Agus, pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku buat para netizen yang membuli Bang Agus hari-hari, ya, berhentilah membuli, ya, doakan saja. Dan ujian ini begitu berat, ya, kehilangan penglihatan itu bukan perkara yang mudah. Ya, coba bayangkan kalau ujian itu Allah berikan kepada kalian. Tentu kalian belum tentu juga bisa sabar, ya. Mungkin lebih parah lagi daripada reaction Bang Agus dalam menerima ujian ini. Tapi sebetulnya, ya, sebetulnya kalau seandainya
orang-orang yang ada di sekitar Bang Agus itu mengingatkan Bang Agus untuk kembali kepada Allah, untuk minta tolong kepada Allah, untuk perbaiki sholat, untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berzikir, ya, kurangi bicara kepada makhluk, tidak berharap sama makhluk. Pasti Bang Agus itu akan tenang, akan bahagia. Seperti Icang. Icang itu hujannya sama, bahkan mungkin lebih parah. Icang itu kedua bola matanya dicongkel sama orang. Ya, tapi karena orang yang di sekitarnya Icang itu menasihati untuk ingat Allah, untuk minta tolong kepada Allah, ya, maka kesedihannya Bang Icang diganti Allah dengan kebahagiaan, kepanikannya diganti dengan ketenangan. Sekarang kita tengok, saya berkali-kali jumpa dengan Icang, cuman dengan Bang Agus belum sempat jumpa, ya. Saya yakin Bang Agus juga bisa tenang, bisa bahagia kalau saja orang-orang di sekitar Bang Agus mengingatkan Bang Agus untuk kembali kepada Allah, untuk banyak-banyak istighfar, ya. Sekarang tukang bisiknya suruh ingat polisi, ingat kepada pengacara, minta tolong sama orang ini, orang itu. Nauzubillah min dzalik. Saya ingatkan, ya, masalah kita ini seberapapun besarnya, kalau kita ingat Allah, maka masalah itu akan hilang, akan jadi kecil, karena Allah Maha Besar. Maka Bang Agus angkat tangan, menyerah kepada Allah, Allah akan turun tangan. Rezeki tidak akan tertukar. Gak usah khawatir masalah uang, masalah rezeki itu. Kalau memang itu sudah dituliskan oleh Allah, uang donasi, bahkan mungkin ada uang-uang yang lain, rezeki yang lain yang belum Allah berikan, Allah dikeluarkan, Allah akan hantarkan kepada Bang Agus sebelum Bang Agus meninggal dunia. Oke, tidak akan mati seorang hamba sebelum Allah sempurnakan rezeki. Tapi kalau itu memang bukan rezeki, satu dunia pun tidak akan bisa bantu. Nah, maka mulai hari ini saya ingatkan, berhentilah berharap kepada makhluk, karena semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Ingat kebaikan semua orang yang pernah berbuat baik kepada Bang Agus, sekecil apapun kebaikan mereka diingat. Ya, Bang Denny Sumargo, orang baik, pernah bantu, diingat kebaikannya. Ya, Teh Novi, orang baik yang dengan niat baik. Nah, sebetulnya kalian tidak ada masalah kalau saya perhatikan, ya. Kalau saja tidak ada orang pihak ketiga yang memanas-manasi masalah ini. Nah, maka mulai hari ini Bang Agus banyak-banyak introspeksi diri. Kalau ada salah rasanya, kesalahan yang dibuat, minta maaf, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang-orang, kepada para donatur, karena telah menyalahgunakan donasi yang niatnya untuk pengobatan, tapi malah digunakan untuk perkara lain. Itu salah, ya, itu nggak bisa dibenarkan, ya. Kemudian masalah urusan dengan Teh Novi dan yayasannya bisa bicarakan baik-baik secara kekeluargaan. Saya yakin Novi itu orang baik, karena saya lihat bagaimana dia menyayangi Icang, membantu Icang, mengobati Icang, ya, memperhatikan Icang, memberikan semua uang donasi Icang dengan transparan, luar biasa, ya. Jadi Bang Agus pun saya rasa bisa lebih baik lagi mulai ke depan ini kalau sudah bisa mengembalikan hatinya untuk tawajuh kepada Allah, untuk minta tolong kepada Allah. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat. Dan Bang Agus dirubah Allah kesedihannya menjadi kebahagiaan. Ingat, sedih sementara. Inilah perbedaan Agus dan Bang Ichan atau Bang Faisal ketika mendapat bantuan dari Teh Novi. Agus, dia adalah tipe manusia yang tidak pernah bersyukur, tidak tahu terima kasih, dan tidak tahu diri. Sudah dibantu malah melaporkan orang yang dia bantu. Dan sekarang Tuhan kasih dia kesulitan. BPJS tidak bisa digunakan dan uang donasi pun bisa jadi hilang. Sedangkan Bang Faisal, orang yang sangat sabar, ikhlas dalam menghadapi ujian, tidak pernah mengeluh. Seperti Agus sedih, aku sedih. Alhamdulillah Tuhan mudahkan jalannya untuk berobat. Semoga mata Bang Faisal cepat pulih kembali seperti sedia kala. Hari ini kita sedang diberi kontor, dua manusia mana yang baik dan buruk. Semoga bisa dijadikan pelajaran untuk kita sebagai netizens. Ingin punya selimut seperti Agus? Buruan klik tokonya. Biarkan bersama Agus Sayud.